Selamat pagi semuanya. Kita mulai diskusi ini. Kita lihat dulu video dari Asdos ya. Tolong dibantu, Felicia. Modul 5. Uji kuantitatif karbohidrat 2. Pertama yaitu penyiapan reagen DNS 1% dan garam rosel 40%. Timbang 1 gram DNS, 50 mg sodium sulfit, dan 1 gram NaOH. Larutkan DNS, sodium sulfit, dan NaOH dengan aqueous dalam gelas beker. Pindahkan ke dalam lampu ukur 100 ml, lalu tambahkan aqueous sampai tanda batas. Timbang sebanyak 4 gram garam rosel, lalu larutkan garam rosel tersebut dengan menambahkan aqueous. Kemudian pindahkan ke dalam lampu ukur 10 ml dan tambahkan aqueous hingga tanda batas. Langkah selanjutnya yaitu penyiapan kurva standar DNS dan pengukuran kadar gula reduksi sampel. Timbang sebanyak 100 mg glukosa untuk membuat 50 ml larutan induk glukosa standar. Larutkan dengan 50 ml aqueous. Encerkan larutan glukosa standar tersebut sehingga diperoleh larutan glukosa dengan berbagai macam konsentrasi. Kemudian ambil 3 ml larutan glukosa dari masing-masing konsentrasi. Satu tabung reaksi diisi 3 ml aqueous sebagai blanko. Satu tabung reaksi lagi diisi dengan 3 ml sampel. Tambahkan 3 ml larutan DNS ke dalam masing-masing tabung reaksi. Panaskan larutan selama 5-15 menit sampai terbentuk warna merah kecoklatan. Lalu dinginkan larutan dengan direndam dalam air. Tambahkan 1 ml larutan garam rosel 40% ke dalam masing-masing tabung reaksi. Penambahan ini dapat digunakan mikropipet di mana 1000 mikrolit sama dengan 1 ml. Sehingga untuk mendapatkan 1 ml, angka harus dibuat menjadi 100. Pindahkan masing-masing larutan ke dalam kuvet, lalu amati absorbansinya pada panjang gelombang 575 nm. Tahap selanjutnya yaitu penyiapan kurva standar Nelson-Somyocki dan pengukuran kadar gula reduksi sampel. Ambil 1 ml larutan glukosa dari berbagai macam konsentrasi. Lalu encerkan 10 kali dengan menambahkan 9 ml aqueous. Lalu ambil 1 ml larutan dari berbagai macam konsentrasi, 1 ml aqueous sebagai blanko, dan 1 ml sampel. Pembuatan reagen Nelson dilakukan dengan mencampurkan 25 ml Nelson A dengan 1 ml Nelson B. Tambahkan 1 ml reagen Nelson ke dalam masing-masing tabung. Lalu panaskan semua tabung dalam air mendidih selama 20 menit. Setelah 20 menit, ambil tabung dan segera dinginkan dalam air. Kemudian tambahkan 1 ml reagen arsenomolibdat. Tambahkan 7 ml aqueous ke dalam masing-masing tabung. Kocok larutan sampai homogen dengan menggunakan vortex. Pindahkan masing-masing larutan ke dalam kuvet. Lalu amati absorbansinya pada panjang gelombang 540 nm. Iya, oke. Lanjut aja langsung ya. Sekarang siapa yang buat video? Kelompok saya, Bu. Oke.
Selamat pagi Bu Chandra, Bu Yulanda, Kakak Asdos, dan teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bakti. Dan saya Melina. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan modul kelima dari praktikum biokimia dengan judul Uji Kuantitatif Karbohidrat 2. Selamat menyaksikan. Adapun dalam praktikum ini, tujuan yang perlu dicapai yaitu menentukan kadar gula produksi dari suatu bahan yang mengandung karbohidrat dengan menggunakan metode DNS dan Nelson-Somogyi. Pada video kali ini akan dibahas mengenai pendahuluan dari penentuan kadar gula reduksi, alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam melakukan praktikum ini, serta cara kerja untuk melakukan praktikum ini. Pada bagian pendahuluan akan ada 4 topik yang akan dibahas, yaitu gula reduksi, analisa kuantitatif, metode DNS, dan juga metode Nelson-Somogyi. Gula reduksi merupakan golongan gula atau karbohidrat yang memiliki kemampuan untuk mereduksi senyawa pengoksidasi atau senyawa yang memiliki kemampuan untuk menerima elektron. Hal ini disebabkan karena adanya gugus hemiasetal pada gula reduksi. Hemiasetal merupakan atom karbon yang mengandung gugus keton, hidroksil, atom H, atau atom karbon lain yang melekat pada karbon tersebut, di mana golongan gula dengan hemiasetal berada dalam kesetimbangan dengan bentuk cincin terbuka yang mengandung gugus aldehida atau keton, yang akan berperan sebagai agen pereduksi. Semua monosakarida seperti manosa, galaktosa, dan fruktosa merupakan gula pereduksi karena semuanya memiliki gugus hemiasetal. Itu pun juga dengan semua disakarida, kecuali sukrosa. Sukrosa bukan merupakan gula pereduksi karena hanya memiliki gugus asetal dan tidak mengandung atom karbon anomer bebas. Atom karbon anomer pada sukrosa telah berikatan satu sama lain. Analisis kuantitatif. Kadar gula produksi dapat ditentukan dengan mengukur serapan warna kompleks dan dibandingkan dengan standar. Dilakukan menggunakan spektrofotometer, yaitu alat untuk mengukur absorbansi sampel sebagai fungsi dari panjang gelombang. Mekanisme kerja spektrofotometer yaitu lampu sebagai sumber cahaya akan memancarkan cahaya putih monokromatis yang dibiaskan oleh prisma menjadi sejumlah cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Grating sebagai pembias cahaya dapat berputar sehingga cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang dapat melewati slit atau pintu keluar dan akan melewati sampel dalam kuvat. Cahaya yang menembus akan direkam sebagai energi listrik oleh detektor untuk mengukur absorbansi sampel tersebut. Analisa secara kuantitatif didasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa intensitas cahaya yang diserap akan berbanding lurus dengan konsentrasi senyawa. Pengukuran untuk metode DNS dilakukan pada panjang gelombang 575 nanometer, sedangkan pada metode NS dilakukan pada panjang gelombang 540 nanometer, karena pada panjang gelombang tersebut dinilai memberikan absorbansi paling maksimal untuk warna yang dihasilkan. Dalam penggunaannya perlu dilakukan kalibrasi menggunakan belangko yang sesuai, yang berisikan komponen larutan kecuali senyawa yang akan dikuantifikasi. Juga perlu dibuat kurva standar dari sampel dengan variasi konsentrasi yang diukur serapannya untuk mendapatkan hubungan antara konsentrasi dan absorbansi, sehingga pengukuran absorbansi larutan dapat digunakan untuk penentuan kadar gula sampel. Metode DNS. Metode DNS merupakan salah satu metode yang dapat kita gunakan untuk mengukur kadar senyawa pereduksi dalam suatu sampel. Metode DNS menggunakan reagen DNS yang dibuat dengan mencampurkan DNS, fenol, sodium bisulfit, dan juga natrium hidroksida. Fungsi dari penambahan fenol, sodium bisulfit, dan juga natrium hidroksida bertujuan untuk menstabilkan reagen DNS. Prinsip dari metode DNS adalah gugus aldehid atau keton pada gula pereduksi atau senyawa pereduksi akan mereduksi senyawa 3,5 nitrosalisilat menjadi asam 3 amino 5 nitrosalisilat. Bersamaan dengan itu, gugus aldehid atau keton akan dioksidasi menjadi gugus karboksilat. Gula pereduksi dan larutan DNS akan bereaksi yang awalnya berwarna kuning akan menjadi warna jingga kemerahan hingga kecoklatan bergantung pada konsentrasi gula pereduksi yang terdapat pada sampel. Metode Nelson-Somogyi.
merupakan metode penetapan kadar gula reduksi yang menggunakan reagen Nelson yang mengandung disodium fosfat anhidrat dan kalium natrium tatrat. Selain itu juga menggunakan reaksi arsenomolibdat yang mengandung amonium monolibdat, asam sulfat, dan sodium arsenat heptahidrat. Prinsipnya adalah gula reduksi akan mereduksi Cu2+ dari reagen Nelson menjadi Cu+ yang membentuk endapan merah bata. Kemudian Cu+ akan mereduksi senyawa arsenomolibdat yang kemudian melarutkan endapan dan membentuk kompleks yang berwarna biru kehijauan. Perbedaan metode DNS dengan metode NS terletak pada pengukurannya. Pengukuran pada metode DNS merupakan pengukuran secara langsung. Yang diukur pada metode DNS adalah banyaknya asam 3 amino 5 nitrosalisilat yang terbentuk karena direduksi oleh senyawa reduksi yang terdapat pada sampel. Sedangkan pada metode NS, pengukuran yang dilakukan adalah pengukuran tidak langsung. Metode NS mengukur banyaknya Cu2+ yang tereduksi menjadi Cu+ dengan bantuan reagen arsenomolibdat yang kemudian akan membentuk kompleks molybden blue dengan Cu+ yang berwarna biru. Kemudian kompleks inilah yang akan kita ukur absorbansinya dan kita tentukan konsentrasinya. Metode DNS cenderung memberikan hasil yang lebih besar daripada metode Nelson-Somogyi karena reagen DNS dapat memicu hidrolisis polisakarida dalam suhu yang tinggi. Alat dan bahan. Alat-alat yang kita gunakan dalam praktikum penentuan kadar gula reduksi yaitu ada timbangan gram, hot plate, batu didih, beker gelas, tabung reaksi dan rak, batang pengaduk, sendok besi, pipet ukur dan bola hisap, labu ukur ukuran 100 ml, kuvet, dan juga spektrofotometer untuk membaca absorbansi dari larutan. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan ada aquades, glukosa, DNS, kalium natrium tartrat, NaOH, sodium sulfit, Nelson A, Nelson B, arsenomolibdat, dan sampel sari buah. Cara kerja. Pertama, dilakukan penyiapan larutan. Larutan yang perlu disiapkan antara lain yaitu reagen DNS 1%, larutan kalium natrium tartrat 40%, dan juga reagen Nelson. Dalam membuat reagen DNS, mula-mula ditimbang 1 gram DNS, kemudian 50 mg sodium sulfit untuk menstabilkan warna karena mencegah hilangnya karbohidrat yang dapat bereaksi dengan DNS karena oksidasi, sehingga seluruh gula dapat teroksidasi oleh reaksi dengan DNS dan menghasilkan perubahan warna. Kemudian ditambahkan 1 gram NaOH untuk menciptakan suasana basah agar reaksi dapat terjadi. Kemudian dilarutkan dengan aquades pada labu ukur 100 ml hingga tanda batas. Reagen DNS kemudian ditutup menggunakan kertas parafilm dan disimpan dalam tempat yang tertutup. Selanjutnya, untuk membuat larutan kalium natrium tatrat 40% dilakukan dengan menimbang 4 gram kalium natrium tatrat dan dilarutkan dengan 10 ml aquades. Kemudian dicampurkan hingga homogen. Pembuatan reagen Nelson kita lakukan dengan mencampurkan Nelson A yang terdiri dari natrium karbonat, garam rosel, natrium bikarbonat, dan natrium sulfat anhidrat dalam air. Kemudian dicampurkan oleh Nelson B yang terdiri dari larutan tembaga sulfat pentahidrat dan asam sulfat pekat. Mencampurkan Nelson A dan Nelson B dengan perbandingan 25:1 untuk membentuk reagen Nelson. Pengukuran kadar gula reduksi menggunakan metode DNS dengan membuat kurva standar dan juga pengetesan sampel. Dalam penentuan kadar gula reduksi menggunakan metode DNS, mula-mula membuat kurva standar terlebih dahulu. Kurva standar dibuat dengan membuat larutan glukosa induk konsentrasi 2000 mikrogram per mililiter yang dibuat dengan melarutkan 0,1 gram glukosa dalam 50 ml aquades. Kemudian dilakukan pengenceran untuk membuat variasi konsentrasi larutan glukosa standar, yaitu 200, 400, 600, 800, 1000, dan 1200 mikrogram per mililiter. Kemudian diambil masing-masing 3 ml dari masing-masing variasi larutan glukosa standar untuk dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selain itu, dilakukan juga pembuatan blanko dengan menambahkan 3 ml aquades ke dalam tabung reaksi.
Blanko merupakan larutan yang berisi komponen larutan kecuali senyawa yang akan dikuantifikasi dan diperlukan untuk tujuan kalibrasi. Tujuan dari blanko ini adalah untuk menentukan nilai absorbansi dari zat-zat lain yang kita tambahkan ke dalam larutan selain sampel, sehingga nanti akan terukur nilai absorbansi dari sampel, tidak termasuk dengan nilai zat-zat yang kita tambahkan. Kemudian membuat preparasi sampel yang kita lakukan dengan mengencerkan hingga 100 kali sampel yang akan kita uji. Kemudian kita ambil 3 ml dari hasil pengenceran sampel ke dalam tabung reaksi. Setelah itu menambahkan 3 ml reagen DNS pada masing-masing tabung reaksi. Kemudian larutan akan dipanaskan selama 5-15 menit untuk mempercepat reaksi DNS dengan sampel. Warna awal DNS yang kuning akan menjadi berwarna oranye hingga kecoklatan setelah pemanasan, menandakan adanya asam 3 amino 5 nitrosalisilat yang terbentuk. Intensitas warna akan semakin gelap tergantung dengan konsentrasi gula reduksi yang terdapat pada sampel. Kemudian setelah dipanaskan dilakukan pendinginan. Kemudian ditambahkan penambahan garam rosel yang bertujuan untuk menstabilkan warna. Garam rosel yang peka terhadap senyawa peroksida akan mengikat peroksida sehingga peroksida tidak mengganggu senyawa-senyawa lain dan bereaksi dengan sampel. Kemudian larutan dari masing-masing tabung reaksi dituangkan dalam kuvet secukupnya, kemudian dimasukkan ke dalam alat spektrofotometer untuk diukur nilai absorbansinya pada panjang gelombang 575 nanometer. Data absorbansi yang didapatkan dari larutan glukosa standar dapat dijadikan acuan untuk membuat kurva standar. Kemudian pengukuran kadar gula reduksi dari sampel dilakukan dengan membandingkan nilai absorbansi sampel dengan kurva standar. Selanjutnya dilakukan penentuan kadar gula reduksi menggunakan metode Nelson-Somogyi yang diawali dengan membuat kurva standar. Diawali dengan membuat larutan standar glukosa dengan variasi konsentrasi 20, 40, 60, 80, 100, dan 120 mikrogram per mililiter. Dilakukan pengenceran 10 kali dari larutan glukosa standar yang digunakan pada metode DNS. Dikarenakan pembentukan warna pada metode NS lebih sensitif dibandingkan dengan metode DNS. Setelah itu ditambahkan 1 ml dari setiap larutan glukosa standar ke dalam tabung reaksi. Kemudian dilakukan pembuatan blanko menggunakan 1 ml Aquades untuk tujuan kalibrasi. Kemudian dilakukan preparasi sampel dengan melakukan pengenceran 1000 kali dari sampel sari buah dan dipindahkan 1 ml ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, ke dalam masing-masing tabung reaksi ditambahkan 1 ml reagen Nelson. Penambahan reagen Nelson bertujuan untuk mengoksidasi gula produksi yang ada di dalam sampel, sehingga menghasilkan endapan merah bata yang merupakan kuprooksida. Kemudian dilakukan pemanasan selama 20 menit yang dimaksudkan untuk mempercepat reaksi dan mempertegas warna yang menunjukkan adanya gula produksi yang dapat teridentifikasi dengan adanya endapan merah bata yang berasal dari kuprooksida. Lalu dilakukan pendinginan dan selanjutnya ditambahkan reagen arsenomolibdat yang bertujuan agar bisa bereaksi dengan endapan kuprooksida. Pada peristiwa ini, kuprooksida akan mereduksi kembali arsenomolibdat menjadi molybden blue yang berwarna biru kehijauan. Lalu dilakukan vortex untuk menghomogenisasikan larutan. Kemudian larutan dituangkan ke dalam kuvet secukupnya dan dimasukkan ke dalam alat spektrofotometer untuk diukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Kemudian dibuat kurva standar dari data absorbansi larutan glukosa standar sehingga pengukuran absorbansi larutan sampel dapat digunakan untuk menentukan kadar gula reduksi dari sampel. Pada penentuan kadar gula reduksi menggunakan metode DNS dan Nelson-Somogyi, faktor error yang dapat terjadi sepanjang praktikum adalah pengenceran yang dilakukan kurang tepat atau terdapat kesalahan, penggunaan kuvet yang berbahan plastik karena kuvet plastik turut memberikan absorbansi, dan lamanya waktu pemanasan yang kurang tepat. Berikut adalah beberapa sumber literatur yang kami gunakan. Sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Oke.
sudah lengkap, sangat bagus, sudah lengkap sekali. Jadi mulai dari dasar teorinya juga sudah lengkap, dari prakteknya juga sudah lengkap. Oke. Sekarang silakan ada yang ditanyakan dari video atau dari teorinya. Barangkali teman-temannya ada yang belum jelas atau kurang jelas, bisa ditanyakan. Silakan. Oke. Sudah sangat jelas, Kak. Jadi sudah tidak ada yang bertanya. Oke. Sudah? Kalau tidak, ya Ibu yang tanya. Terutama pada yang membuat, nanti bisa yang lain memberikan tanggapan atau apa. Anda tadi sudah menjelaskan dengan lengkap metode DNS dan metode NS. Ya. Kemudian kalau ada yang tanya, lah kalau demikian kita itu lebih bagusnya menggunakan metode yang mana? DNS kah atau NS? Halo? Meliana? Iya, Bu. Ya. Menurut Meliana, Melina ya. Melina. Iya, Bu. Kalau ada yang nanya sekarang, sudah dijelaskan dengan baik DNS dan NS. Terus ada yang nanya, kalau saya demikian halnya, saya ini lebih bagus menggunakan metode yang mana ya? DNS atau NS kalau ingin mengukur gula reduksi. Nanti kalau skripsi itu kebanyakan memang mengukur gula reduksi, terutama untuk yang fermentasi begitu. Karena yang bisa kita amati adalah gula reduksinya. Jadi di awal itu berapa sebelum fermentasi dan setelah fermentasi berapa. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kok yang diukur itu gula reduksinya? Gitu. Nah, Anda sudah bismik, kemudian Anda juga sudah biokim, kan tahu bahwa mikronya itu mesti makan. Kalau tidak makan kan tidak mungkin. Yang dimakan apa? Pertama mesti gula sederhana. Nah, untuk prosesnya kita tidak mungkin bisa melakukan. Ya, apakah melalui ini apa namanya? Itu istilahnya bukan S1 lah. Jadi kalau kita ingin apa prosesnya bagaimana? Apakah betul mau mengukurnya itu dengan ini apa namanya? Melalui glikolisis itu gimana caranya? Oh, itu bukan S1 ya. Nah, kita lihat saja hasilnya. Ya, saya beri contoh misalnya pada yogurt gitu aja. Kefir kah atau yogurt kah? Kemudian kan menjadi asam. Susunya itu menjadi asam. Oh, karena apa? Itu karena asam laktat. Dari mana? Nah, untuk pembahasannya, ya memang agak beda. Memang sama jurusan pangannya misalnya. Pangan kita, sains. Pangannya yang lain, kita sainsnya.
berarti prosesnya gitu. Nah, mungkin ada yang tanya temennya, kalau demikian saya menggunakan metode apa yang lebih bagus, DNS atau NS? Kira-kira sudah menurut Anda? Kan semuanya bisa. Mungkin saya coba jawab. Oke, Bakti. Mungkin tergantung dari sampel yang digunakan ya. Kalau metode DNS itu kan reaksinya berjalan di kondisi basah ya. Jadi kalau misal sampelnya itu basah, DNS rasanya kurang cocok ya. Jadi kan kalau sampel basah direaksikan kalau sampelnya itu asam, rasanya kurang cocok pakai DNS. Karena kan reaksinya nanti berjalannya lambat sehingga mungkin hasil yang dibaca nanti ada error karena reaksinya belum sepenuhnya selesai. Kalau sebaliknya, metode NS itu kan pakai tembaga sulfat pentahidrat, jadi kondisinya asam sehingga kalau sampelnya itu basah mungkin juga kurang cocok. Jadi tergantung sampelnya kan, kondisi sampelnya. Ingat pada Ya, waktu DNS itu juga ada NaOH. Fungsinya juga untuk mengubah. Ingat saya itu coba dilihat. Itu pada DNS juga ada NaOH. Bisa, kalau tidak ada itu bisa ditambah NaOH. Untuk misalnya mengubah. Anda tadi mengatakan apa? Pada NS itu lebih kondisi asam. kondisi asam. Yang pada waktu penjelasan NS-nya itu lebih sensitif, Bu, terhadap warna yang mengeluarkan warnanya dibanding dia dengan lebih DNS lebih. Anda tadi waktu menjelaskan di video Anda lebih sensitif. Iya, betul. Nah, Iya. oke. Memang keduanya bisa digunakan. Jadi kalau memangnya di sampelnya itu kita sudah tahu bahwa itu tidak banyak, istilahnya sedikit, jadi ya kita menggunakan NS. Oh, ini kayaknya tidak manis begitu sampelnya itu. Sehingga ya yang peka, yang sensitif lah yang kita gunakan. Gitu. Dengan harapan dia akan bisa mengukur kondisi yang gulanya rendah. Boleh juga alasan Anda kondisi asam basahnya juga dipertimbangkan. Juga nggak apa-apa. Satu lagi sebetulnya, kalau kita membandingkan antara DNS dan NS, satu lagi yang harus dipertimbangkan adalah pereaksinya. Kalau DNS, pereaksinya itu tidak tahan lama. Jadi harus dibuat saat itu juga. Segera. Tidak boleh terlalu lama di lab. Ya. Pembuatannya itu tidak boleh terlalu lama. Ya, kita tahu dia ada oksidator, reduktor, dikhawatirkan akan tereduksi karena itu ditutup rapat, disimpan. Gitu. Malah kalau anak-anak skripsi itu disimpan di kulkas. Sebetulnya tidak perlu sampai di kulkas gitu ya. Sebetulnya cukup disimpan di botol yang gelap, ditutup rapat, disimpan di lemari saja. Tidak usah di kulkas. Kalau Anda menyimpan di kulkas itu suhunya rendah, nah Anda kalau menggunakan harus istilahnya ditaruh di suhu kamar dulu supaya suhunya suhu kamar. Tidak suhu rendah. Demikian. Oke, ada lagi yang bertanya? Ibu saya yang nggak nemu waktu membuat video itu, kenapa kok metode NS ini perlu dipanaskannya 20 menit gitu. Soalnya tepat 20 menit.
Sebetulnya tepat 20 menit itu ya, apa ya, yang penting pemanasan ini untuk apa? Umumnya untuk apa? Mempercepat reaksi, iya. Nah, 20 menit ini untuk pastilah sudah terjadi reaksi. Sudah reaksi itu sudah berlangsung. Harapannya seperti itu. Bu Eli mau Iya. bertanya. Oke. Kan tadi reagen DNS-nya itu harus ditutup, maksudnya nggak boleh terkena sinar gitu kan. Kalau misalnya terkena sinar itu apa yang terjadi? Dia nggak bisa mereaksi kah atau gimana ya? Nah, kita harus ingat senyawa-senyawa yang oksidator, reduktor, nah itu tidak boleh kena sinar dan kena udara karena itu harus ditutup. Ya, dimasukkan dalam botol yang berwarna gelap untuk tidak kena sinar. Ditutupnya itu di dalam istilahnya tidak boleh kena udara. Kita tahu bahwa yang ada di udara itu apa? Oksigen. Oksigen, ya. Nah, oksigen itu kan bisa mengoksidasi ya. Nah, jadi baik itu dia pokoknya yang reaksi redox itu sampelnya tidak boleh kena udara. Diharapkan seperti itu sehingga tidak terjadi reaksi. Beda dengan misalnya NaCl, pada kimia dasar itu tidak ada istilah ya harus ditutup ya supaya tidak kena debu tak apa terkontaminasi senyawa-senyawa yang lain, tapi tidak usah ditaruh di ini apa namanya di lemari. Anda kan tahu di kimia dasar itu hanya diletakkan di meja-meja begitu. Tidak masalah karena dia NaCl tidak akan tereduksi, tidak akan teroksidasi begitu. Beda kalau senyawa-senyawa yang bisa teroksidasi. Ingat pada waktu kimia analitik, Anda yodimetri itu kan redox ya. Nah, itu kan harus ditutup dan dimasukkan ke botol yang gelap atau dimasukkan di lemari, di dalam almari supaya tidak kena sinar. Oke, masih ada? Silakan. Kalau kita kaitkan dengan minggu yang lalu itu menentukan kadar amilum padi yang dihidrolisis. Mungkin Anda bertanya, loh Bu, kalau dihidrolisis itu kan juga bisa diukur dengan DNS. Karena kalau dihidrolisis hasilnya adalah glukosa. Ya, diingat bahwa tidak semuanya hidrolisis itu sempurna. Ya. Kalau memang sempurna, bisa kita lihat dengan DNS-nya. Tetapi ini kan pada minggu yang lalu itu yang ingin diukur adalah perubahan amilumnya, jumlah amilumnya yang terhidrolisis, bukan hasil hidrolisisnya. Oke,
Masih ada? Silakan. Errornya juga sudah Anda berikan patokan bahwa kemungkinan terjadinya error yaitu pengencerannya kurang tepat. Ya, kemudian salah menghitung. Karena sebenarnya diencerkan itu ya harus dicatat. Ya, saya ngencerkan berapa kali. Gitu. Kalau tidak kan ya 10 kali itu. Anda ngencerkan 10 kali 2 kali. Berarti 100. Ya, bukan 20 kan, tetapi 100. 10 kali diencerkan, kemudian 10 kali lagi. Nah, itu kan 100 ya. Nah, beda, sangat berbeda nanti hasilnya. Jadi semua kegiatan itu dicatat. 10 kali. Lagi masih terlalu pekat, 10 kali lagi. Itu error-error yang sering terjadi. Dan diperhatikan sekali lagi, kalau melakukan dengan spektrum, ya, itu betul-betul harus hati-hati. Ya, memang salah satunya kupetnya, ya, dikatakan kupet plastik itu tadi, salah satu kemungkinan error, ya, karena plastik, ya, bisa menyerap juga. Nah, kalau yang tidak, ya, yang kaca, silika. Ya, sudah Ibu katakan minggu yang lalu, nanti kalau praktikum, semoga sudah bisa masuk lab. Kalau praktikum biopurifikasi, itu betul-betul kita menggunakan kupet yang sangat bagus. Betul-betul kupet yang bagus. Cuman ya harus hati-hati. Apakah pernah ada yang memecahkan Bu? Oh ada. Ibu masih jadi kaleb itu? Oh ada, banyak. Ya karena kita kasihan begitu. Kalau pecah satu ya sudahlah, mengganti satu. Sebetulnya itu satu pasang. Membelinya itu harus satu pasang. Nah, tetapi ya sudahlah. Dengan mahasiswanya sendiri gitu ya, sudah kasihan. Nanti dia untuk apa kalau beli satu pasang? Ya sudahlah. Kita nanti yang membeli ditambah uang fakultas. Nah, tapi mahasiswanya bayar separuh cuma karena mecahkan satu. Tidak 2. Gitu. Ya, karena itu 4 juta, ada yang 5 juta. Jadi tergantung kualitas mereknya. Mulai dari 3 juta sampai ada yang sampai 7 juta kalau nggak salah. Jadi tolong hati-hati. Ya. Terutama pada saat mencuci. Nah, itu karena dengan air, licin, nah, merusut langsung jatuh ke ini, ke tempat pencucian itu, nah, kaca dengan porselin ya, hancur, pecah, cuwil sedikit aja tidak boleh. Jadi harus betul-betul masih bagus. Ya kalau mecahkan tabung reaksi yang murah. Masih ada? Ini sudah minggu ke-6 ya. Minggu depan terakhir itu kalau lihat jadwalnya itu adalah modul 6 baper. Iya, betul kali ya. Iya, Ingat Bu, saya modul 6. modul 6 baper ya. Kemudian tidak ada diskusi ya. Kalau lihat jadwalnya itu tidak ada. Kalau Anda misalnya perlu minta diskusi, Anda lapor ke Pak Ciko karena PJMK-nya Pak Ciko.
Nah, sehingga bisa dilaporkan ke WD, ke Bu Upi untuk minta ditambah 1 kali pertemuan. Itu kalau diizinkan dengan Pak Ciko. Kalau tidak, ya sudahlah. Sudah setiap saat kan sudah diskusi secara lengkap. Minggu depan Patricia dan Michael. Iya, betul. Iya, Bu. Iya, betul ya, Patricia. Iya, Bu, betul. Oke. Ini Ibu sekedar tanya ya. Kok sedikit sekali yang ikut offline ya? Alasannya apa atau mengapa gitu? Terutama karena orang tua tidak mengizinkan atau memangnya Anda belum siap itu? Tidak siap Bu saya kalau masuk lab. Halo. Ini yang masuk lab Amanda sama kemarin siapa? Untuk yang hari ini, Iya. kelompoknya Stefani dan Gabriela, Bu. Nah, Oh, seharusnya tuh ada Amanda sama Adrian, cuman mereka berdua tuh lupa isi surat izin. Itu C, siapa yang ke sana itu Amanda sama Stefani, yang lupa itu saya sama Gabriel. Oh, iya. Beda kelompok berarti? Iya, beda. Oke. apa ya. Ibu hanya ingin tahu saja, mengapa kok peminatnya ini sedikit begitu. Sehingga kalau Ibu ditanya oleh membuat laporan di ini untuk dekan, itu Ibu bisa memberi alasan tidak mengira-ngira, tapi betul-betul jawaban dari mahasiswa. Karena apa? Misalnya saya tanya, Patricia, pernah masuk lab? Selama pandemi ini tidak pernah, Bu. Halo, nggak dengar ya Patricia? Halo, Bu. Iya. Selama pandemi ini tidak pernah. Oh, selama pandemi ini belum pernah. Karena apa? Anda tinggal di mana? Saya di luar kota, Bu, di Solo. Terus nggak Oh. dikasih izin sama orang tua di Surabaya. Oke. Iya, kalau masih tinggal di Solo ya enggak mungkin ya. Jadi Iya, kemungkinan pertama tinggal di luar kota. iya, Bu. Kemungkinan yang ke lainnya, ada yang belum pernah masuk? Ina ada? Halo, Ina. Ina? Halo? Ina? Ada? Kevin. Kalau Kevin kenapa? Kalau dari saya sih Bu, itu kan COVID kok, karena masih dalam keadaan COVID, jadinya Maaf, nggak dengar. jelas Bu suara saya Bu. Ya, oke. Mungkin karena ini juga masih pandemi ya Bu, jadi saya istilahnya menjaga kesehatan lah Bu, menjaga jarak Bu. Karena juga orang tua kan kerjanya kan sudah keluar atau Bu offline. Cuman kalau untuk kondisi sekarang memungkinkan untuk setelah UTS saya bisa offline sih Bu. Oke. Enggak apa-apa. Ibu tidak mempermasalahkan, Ibu cuma ingin tahu alasannya apa, sehingga nanti kalau dievaluasi oleh fakultas, itu Ibu masih bisa memberi jawaban sesuai memang jawaban mahasiswa begitu.
bukan Ibu mengarang gitu, tetapi memang ini jadi beberapa mahasiswa masih takut karena di rumah juga mungkin ada keluarga yang sudah banyak keluar, kalau semua keluar rumah, ya nanti datangnya membawa virus kan tidak tahu. Ya betul, memangnya betul, nggak masalah. Dan itu memang hak penuh dari Anda. Ibu hanya ingin tahu saja, kalau nanti, ya itu, kalau ditanya Pak Dekan, mengapa untuk praktikum biokim kok masih minatnya sedikit gitu? Karena ya itu tadi, masih tinggal di luar kota, belum boleh balik ke Surabaya, sehingga kan nggak mungkin untuk nge-lab. Ya. Kalau Michael, halo, Iya, Bu. ya. Kalau Michael kok nggak ikut offline karena apa? Sama masih Sebenarnya tinggal. emang belum boleh diizinin sama orang tua. Oke. Anda tinggal di mana? Surabaya kah atau di luar Surabaya? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo, ya. Masih luar Surabaya. Nanggung ya kalau Sidoarjo. Iya. Ya. Berangkos di Surabaya juga masih takut. Pulang itu juga masih jauh. Oke. Mungkin ada alasan lain selain tidak diizinkan orang tua, atau tinggal di luar kota, atau luar Jawa, atau karena apa? Jadi kemungkinan memang setelah tahun ajaran baru, itu kita sudah offline, tapi tergantung situasi. Ya. Kalau memang sudah divaksinasi, nah itu baru bisa. Padahal vaksinasi seluruh rakyat Indonesia sekitar 80% saja itu 2022. Jadi paling tidak ya separuh masuk offline, separuh online untuk tahun depan, kuliah tahun depan. Nah, untuk belajar dalam artian seperti jawaban Michael tadi, mungkin setelah UTS saya berani, boleh ya dicoba. Semuanya kan harus mencoba ya, masuk ke kampus dengan harapan Anda praktikum apa saja, kan 2 kali ya. Praktikum biokim dan TAMI ya. Ingatnya Ibu? Iya, Bu. Ya, Bu. Betul. Kami. Ya. Mungkin kalau dalam 1 minggu bersama-sama ikut TAMI dan ikut P-Biokim itu ya masih takut orang tua. Kok sering ke kampus gitu ya. Jadi kalau Ibu boleh saran, minggu ini ikut P-Biokim, minggu depannya ikut TAMI. Gitu. Jadi itu sebenarnya ini keterampilan ya. Ibu mengharapkan Anda berani ke kampus untuk ini keterampilan. Kalau kuliah enggak masalah. Gitu. Tapi kalau ini keterampilan itu enggak bisa diasah, istilahnya dilatih tanpa mengerjakan. Itu saja. Oke. Kembali ke modul ini. Masih adakah yang ditanyakan? Jadi tadi sudah dijelaskan dengan baik, dengan lengkap. DNS secara langsung, NS tidak langsung. Nah, mengapa dikatakan langsung, mengapa tidak langsung, juga sudah dijawab oleh kelompoknya Melina dan Bakti. Dan video itu bisa diputar ulang, berulang-ulang kalau Anda belajar ya. Itu sudah bagus. Oke, ada pengumuman dari Asdos, Meli? Cuman mengingatkan buat yang praktikum offline minggu lalu, jangan lupa mengumpulkan
laporan modul 3 di IOLS. Untuk yang laporan modul 5 dikumpulannya di GForm. Oke, sudah kan? Ya, sudah Bu, dari Astos. Oke. Terima kasih. Masih ada praktikan yang ingin ditanyakan? Cukup? Ya Bu, dari saya sudah cukup jelas. Oke, iya. Bagus ininya, videonya tadi sudah lengkap, sudah bagus. Oke. Yang lain sudah cukup? Iya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sudah cukup. Kita akhiri pada pagi hari ini. Selamat pagi sampai minggu depan ya. Masih ada satu, dan tolong belajar, sudah mulai belajar untuk UTS ya. Karena UTS-nya sudah 2 minggu lagi. Oke. Terima kasih semuanya. Feli, terima kasih. Dan mahasiswa praktikan. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya.